Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Guys, ini Mang Odoy masih di pengkolan ya, yaitu warung Mang Odoy ya. Ini warung Mang Odoy sekaligus juga studio lukis Dodi Rosadi ya guys. Oke guys, kali ini Mang Odoy akan ngebahas ya mengenai tentang sedikit pembicaraan monolog Gibran Rakabuming ya, Mas Wakil Presiden kita yang berjudul tema besarnya yaitu giliran kita ya, dan judulnya yaitu generasi muda, bonus demografi dan masa depan Indonesia. Guys, sebentar ya guys. Guys, ternyata guys, serangan-serangan terhadap Jokowi ini intinya adalah untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, guys. Ini pernah dilontarkan oleh beberapa pembenci Jokowi bahwa Jokowi itu mempunyai ijazah palsu, guys. Serangan itu demikian masif ya akhir-akhir ini dan difinishing oleh para purnawirawan yang dikepalai oleh Tri Jenderal Tri Sutrisno. Kembali ke giliran kita yang tadi ya, monolognya Gibran yang berdurasi 6 menit 19 detik ya. Guys, ternyata ampuh juga ya kelompok anti Jokowi ini mengeluarkan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu ya. Ini dan seakan-akan Jokowi tidak pernah kuliah di UGM ya. Ini terutama oleh para musuhnya yang 4 itu ya, yang jadi pionnya, pasti ini ada pemikirnya ya. Ini bayarannya cukup besar kelihatannya. Demikian sehingga Roy Suryo, kemudian Samson, siapa? Rismon dan Fadilah dan Dr. Tifa ini menjadi penyerang utama ya bagi keberadaan ijazah Jokowi ya guys. Ini sebetulnya sangat konyol guys, karena Jokowi betul-betul memang kuliah di UGM guys. Seperti ada Sipa Mapala Sipa Agama menemukan Sipagama menemukan dokumen ya ketika Jokowi mau masuk Mapala Sipagama UGM ini ya. Ini ya gambarnya ya guys. Ini jelas ya, dan ini ada tanda tangannya, tanda tangan Jokowi. Dokumen ini betul bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM ya. Jadi cerita-cerita mengenai Jokowi ada seorang anggota Mapala Sipagama itu betul guys, karena ini sangat jelas, dokumennya sangat jelas ya, ditemukan di Mapala Sipagama ya guys. Oke guys, ternyata guys dari hiruk pikuknya terus serangan-serangan ke Jokowi, akhirnya Pak Jokowi akan mempermasalahkan secara hukum ya, akan mempermasalahkan secara hukum keempat yang menyerang tadi ya, penyerang utama ya, kelihatannya ya guys. Akibat dari penyerangan-serangan dari keempat penyerang Jokowi ini, efeknya memang kelihatan guys. Sepertinya dalam monolog tadi yang giliran kita itu dislike-nya hampir 27 ribu ya. Ini ketika hari Senin kemarin ya. Kemudian dislike-nya, like-nya hanya 2.400. Ini nanti, tapi saya rasa ini belum finish ya, karena kelihatannya malah berhasil ya, karena dilihat ini hampir lebih dari 1 juta
penduduk Indonesia atau bahkan penduduk dunia ya guys. Ini sebuah langkah yang bagus ya untuk Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya. Guys, dari monolog tersebut ada ya semacam kelatahan ya, misalkan dari Ferry Irawadi ya, memakai di channelnya Ferry Irawadi menggunakan judul yang sama ya, yaitu generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia. Ini sebuah hal yang latah ya. Dia mau mengetes sebanyak apa ya, kelihatannya sebanyak apa tema Ferry dengan YouTube-nya Mas Gibran ya. Ini Ferry Irawadi seakan mengetes, saya ingin bersombong ria ya, bahwa dia banyak sekali subscribernya ya. Dan yang lebih menohok yaitu dari Anies Baswedan ya, yang di channel Anies Baswedan yang mengkritik bahwa generasi bonus demografi bukanlah sebuah keberuntungan, bukan bonus, tapi adalah sebuah cobaan gitu ya. Coba perhatikan di channelnya Anies Baswedan ya. Ini hal negatif ya tentang suasana bonus demografi ini ya bagi Anies Baswedan. Tetapi bagi Gibran Rakabuming, bahwa bonus demografi adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ini kebalikannya ya. Aneh ya. Sepositif itu kok like-nya sangat banyak. Ini kelihatannya keberhasilan dari para pembenci Jokowi ya. Perlu diingat bahwa mereka mungkin punya rasa sakit hati ya kepada Jokowi dan keluarganya ya. Padahal kan dalam dunia politik ataupun dalam dunia kehidupan manusia itu memang wajar ya guys. Misalkan saya adalah seorang pelukis ya dan juga desainer. Anehnya anak saya kedua-duanya masuk sekolah seni. Yang satu di perfilman ya di UPI ya dan sudah menjadi sarjana. Dan yang kedua yang cewek ini masuk DKV ya. Jadi seperti ayahnya, masuk desain komunikasi visual ya. Lukisannya juga sama bagus ya. Itu bukan hal yang aneh ya. Jadi jangan heran kalau misalkan Jokowi mempunyai anak ingin menjadi presiden juga. Ini bukan hal yang aneh ya guys, karena di negeri barat pun ada ya. Misalkan John F. Kennedy ya, John F. Kennedy Junior, terus George Bush gitu ya, George Bush Junior dan lain-lain ya. Ini memang terus sama gitu ya. Setiap generasi ingin seperti ayahnya. Atau misalkan ini Pak Tri Sutrisno gitu ya, anaknya pasti jadi jenderal juga gitu ya, sama ya. Terus kemudian anaknya mungkin dicalonkan juga menjadi wakil presiden. Aduh, Pak, maaf Pak, ini baladnya Halo Biru ya, maaf. Jadi guys, demikianlah bahwa memang dunia adalah uyah tara TS kaluhur gitu ya, kalau peribahasa Sunda gitu ya. Misalkan teman saya ya seorang pelukis gitu ya, Tisna Sanjaya, anaknya Jiko juga seorang pelukis. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Makanya saya ya, yang seorang pelukis gitu ya, dulu bapak saya seorang penjahit. Saya karena tidak mau jadi seperti bapak saya jadi pelukis gitu ya, dan akhirnya jadi desainer dan sebagainya. Nah, tetapi memang gimana pendidikan dari ayahnya ya. Anak saya walaupun tadinya nggak mau ya mereka menjadi
seorang seniman, tetapi mungkin karena melihat kesuksesan bapaknya ya, mereka pun jadi seniman juga ya. Padahal jadi seniman, wah sungguh sungguh dahsyat ya perjuangannya ya. Saya misalkan dari lukisan sulit ya untuk majunya ya. Dan makanya saya sampai ke luar negeri dan lain sebagainya justru karena desain komunikasi visual ya. Meskipun saya sekolah guru ya, tetapi dulu saya tidak bisa berretorika gitu ya. Dan akhirnya saya kemudian ketika sambil bekerja di sebuah penerbit top, saya juga bekerja sebagai guru ya, yang dipimpin oleh seorang ahli komunikasi ya. Dari sana saya bisa belajar ya, sehingga ini saya jadi bisa ngomong ya. Padahal nilai PKL dulu waktu mengajar saya nilainya D, sehingga tidak mau ingin menjadi guru ya. Tetapi setelah saya belajar menjadi guru XD ya, di sebuah sekolah di Bandung, pimpinan guru besar komunikasi Jalaluddin Rahmat, akhirnya saya melihat trik-trik cara berbicara dia yang bagus dan akhirnya saya agak bisa berbicara ya, meskipun kelihatannya beberapa orang tidak mengerti juga apa yang saya katakan. Oke guys, oke guys. Mungkin cukup sekian ya, sekian juga sudah uyuhan. Ini pandangan saya mengenai kenapa monolog giliran kitanya Mas Wapres ya sangat banyak dislike-nya. Ini mungkin adalah hasil kerja dari musuh-musuh Jokowi, dan alhamdulillah Jokowi ingin memperkarakan secara hukum hal ini, dan nanti pasti akan kelihatan mana yang Brutus, mana yang Caesar ya. Julius Caesar. Oke guys, sampai sekian. Sekian sudah uyuhan, balik lagi. Salam kreatif dari Mang Odoy.